Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Firly di Temanggung. Mbak Firly itu menceritakan tentang kejadian horor gitu ya, sesuatu atau apa ya, jadi mengalaminya itu memang nggak terlalu personal, tapi melibatkan keluarga besarnya. Nah, Mbak Firly itu hidup di keluarga yang lumayan cukup kompleks ya. Ada satu kejadian besar yang kemudian baru diketahui oleh Mbak Firly dan keluarganya, tentu saja bapak sama ibunya begitu. Itu setelah bertahun-tahun lamanya ada satu rahasia yang terbuka. Jadi kita cerita dulu, hal ini berhubungan dengan neneknya Mbak Firly. Kita mundur dulu ke belakang gitu ya. Jadi neneknya Mbak Firly itu, ini cerita neneknya dulu ya, menikahlah dengan seorang suami. Waktu itu namanya orang dulu ya, hamil itu kan cepet banget. Baru ceprot gitu kan, setahun kemudian ceprot lagi, jaraknya tuh deket-deket banget lah intinya. Nah, ini neneknya Mbak Firly itu punya 6 orang anak lah, singkat cerita. Awalnya semuanya itu baik-baik aja ya, normal-normal aja begitu, nggak ada apapun. Dan memang kakek sama neneknya Mbak Firly itu dulu itu adalah salah satu ya boleh dibilang orang-orang terkaya di kampung tersebut lah. Tanahnya banyak, rumahnya juga banyak, dan ya pokoknya sawah-sawahnya seperti itulah. Dulu itu orang kaya ya, emasnya juga banyak. Seorang juragan lah boleh dibilang. Nah, sebelum-sebelumnya Mbak Firly dua-duanya gitu ya, itu dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ya, dulu sempat ada semacam omongan begitu ya, ada sesuatu yang melenceng dari neneknya Mbak Firly. Dan ini cerita ini bukan untuk membuka aib keluarganya Mbak Firly, tentu saja, tapi hanya sekedar menceritakan kalau dulu itu ada seperti itu gitu ya. Dan ini berhubungan dengan neneknya langsung. Nah, nanti ada hal yang menarik di belakang nanti yang bakal kebuka. Jadi dulu itu orang kaya, punya 6 orang anak. Setelah lahir anak terakhir, yaitu bapaknya Mbak Firly, itu lahir. Masih kecil lah, masih bayi. Beberapa bulan kemudian, anak pertamanya atau pakdeknya Mbak Firly itu meninggal. Di usia yang relatif lumayan cukup muda juga ya, relatif lumayan masih kecil juga, karena itu jaraknya itu deket-deket lah. Kemungkinan kalau dihitung-hitung perkiraan itu antara 12, 13, 14 tahun lah ya, masih kecil gitu ya. Itu meninggal tanpa sebab, dan ya tentu saja warga itu heboh begitu ya. Awalnya sih yang pertama itu ya heboh, maksudnya oh si ini meninggal gitu. Anaknya si itu, anaknya juragan itu meninggal. Warga pun pada berkumpul di sana. Belum lama setelah itu, kayak beberapa bulan kemudian anak keduanya pun meninggal juga. Dan pokoknya kayak gitulah. Dan hal itu tuh terus menerus sampai tersisa terakhir itu adalah bapaknya Mbak Firly. Dan waktu itu bapaknya Mbak Firly jadi meninggal itu dalam waktu 1 tahun ya. Bapaknya Mbak Firly lahir setahun, kelima kakaknya itu meninggal semua. Itu makanya itu kan akhirnya jadi heboh loh, ini gimana kok bisa seperti ini. Akhirnya menguatlah kalau yaitu tadi kakek sama neneknya Mbak Firly itu ya melakukan sesuatu yang nggak benar, dan ya kayak gitu mungkin diambilin semua anak-anaknya tersebut. Ya dijadikan tumbal lah semacam itu. Itu adalah berita ya yang paling kuat yang diomongin sama warga. Dan bersamaan dengan itu
Ya namanya orang tua ya, ditinggal itu anak-anaknya sampai 5 orang anak dalam waktu 1 tahun itu kan berat banget. Ya kakek sama neneknya Mbak Firly pun akhirnya boleh dibilang jatuh stres lah begitu ya. Kakeknya Mbak Firly, mohon maaf, itu mengalami gangguan jiwa. Sementara neneknya pun sama sebenarnya. Nah akhirnya bapaknya Mbak Firly ini nggak keurus karena masih kecil, orang tuanya begitu semua, hartanya pun perlahan ada yang diserobot sama orang, ada yang ya dijual-jualin, begitu dijualin pun banyak ditipu-tipu ya, karena seperti itu kondisinya memang udah nggak stabil. Dan akhirnya karena melihat kondisi nenek sama kakeknya Mbak Firly yang seperti itu, ada salah satu kerabatnya dari kakek nenek tersebut itu inisiatif buat ngambil bapaknya Mbak Firly. Diambillah, anggap aja namanya si Pak Warno begitu ya. Nah si Pak Warno ini atau Warno kecil itu diambil sama ini si orang tersebut, kerabat tersebut, dirawatlah sampai besar. Kakek sama neneknya Mbak Firly pun meninggal dalam usia yang ya mereka mungkin hanya beberapa tahun bertahan dengan kondisi yang seperti itu, makin drop, makin habis, dan akhirnya mereka berdua pun meninggal. Masih ada sisa satu rumah, ya, rumah itu gitu yang ditempatin sama mereka. Dan untungnya kerabatnya ini yang merawat si Pak Warno tadi itu orangnya baik, bukan mau ngincer harta atau apa gitu ya. Mereka itu juga takut, gak mau nyentuh sama sekali. Maksudnya kalau nggak diizinin gitu ya, itu nggak mau nyentuh sama sekali. Akhirnya meninggal sudah. Rumah itu pun hanya dirawat doang begitu ya. Nah ini si bapaknya Mbak Firly, si Pak Warno ini ya kan tumbuh besar, tapi apa, dia nggak tahu siapa orang tuanya sebenarnya. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau numpang promo dulu bawang gorengnya Wiji, bawang goreng premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong dan sebagainya. Ada beberapa varian ukuran di sini, monggo kawan-kawan disesuaikan dengan minat dan selera kawan-kawan. Terima kasih kemarin untuk kawan-kawan semua yang sudah sempat memesan bawang goreng Wijinya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya, bantu ngelarisin gitu ya. Itu aja, terima kasih banyak. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Firly ya. Nah, si Pak Warno ini akhirnya kan dirawat oleh kerabatnya itu ya. Nggak tahu nyebutnya apa Mbak Firly juga. Ya nyebutnya saat ini sih nyebutnya Mbah, tapi kan mereka udah nggak ada juga. Nah, apa namanya, dirawat itu sampai gede. Pak Warno itu nggak tahu siapa orang tuanya sebenarnya. Ya taunya ini, orang ini, kedua orang baik ini adalah orang tuaku. Sampai akhirnya pada suatu saat hal itu pun dibuka. Dibukanya tuh begini, dibukanya pun saat mereka berdua itu salah satunya itu udah sakit, yaitu kebalik. Biasanya kan kakeknya dulu yang sakit gitu ya. Nah ini tuh neneknya dulu yang sakit, si yang perempuannya itu sakit. Ngomong sama Pak Warno, "No, ada sesuatu yang pengen tak omong ke," katanya. "Apa mak?" gitu kan. "Apa bu?" "Jadi begini, sini duduk sini. Kamu jangan kaget ya, kamu yang sabar. Kamu jangan kaget, kamu jangan marah sama emak," katanya begitu. "Loh mak, marah apa mak?" Itu dalam kondisi sakit ya seperti itu. "Loh aku marah apa mau? Orang mah gak salah apa-apa." "Nah iya, ini mak mau cerita yang penting banget." Dan waktu itu ada kakeknya juga di situ, bertiga mereka. Dan kebetulan mereka berdua itu nggak punya anak juga. Akhirnya ya udah bener-bener fokusnya itu gedein si Pak Warno ini. Nah ngomong, "No, kamu itu sebenarnya bukan anak emak. Itu tuh Pak Warno." Wah kaget bukan main gitu ya. "Loh nggak mungkin mak, jangan bercanda seperti itu ah," gitu katanya begitu kan. "Jangan bercanda seperti itu mak." Beneran ya, makanya kamu dengerin dulu sini dulu. Orang tuamu itu adalah orang kaya," katanya begitu. "Kaya banget. Kamu itu
anak terakhir, no. Dan ya begitu sayangnya orang tuamu itu umurnya ndak panjang, umurnya itu cuman sebentar, dan ya kekayaannya pun habis, orang tuamu pun kondisinya jadi mengenaskan, akhirnya mereka meninggal. Nah saat itu ini diceritakan semua sama neneknya, itu seperti yang tadi di awal cerita ya, kurang lebih seperti itu. Nah ya tak pikir, tak rembuk ini sama bapakmu, itu Warno gimana ya Pak, kasihan ya Pak, kalau seperti itu siapa yang ngopeni, siapa yang ngurusin, kasihan ya Pak ya. Iya, ambil aja Pak ya, kita rawat, katanya begitu. Akhirnya sudah, setelah diskusi itu ya udah emak pun ke sana ngobrol sama beberapa warga juga. Toh kamu itu udah digeletakin begitu aja sama emakmu, bukan berarti emakmu jahat ya, enggak, bukan berarti bapakmu jahat, bukan. Bapak sama ibumu itu ya stres, depresi gitu ya, kepikiran sama itu kakak-kakakmu yang dalam waktu 1 tahun itu meninggal semua lima-limanya, no. Kepikiran jadinya seperti itu, akhirnya apa ya, nggak bisa mikirin kamu gitu ya, dan akhirnya udah kamu tak ambil, dan mereka pun nggak yang kehilangan atau apa, karena pikiran mereka itu udah ndak waras, no, waktu itu. Jadi dia tak ambil, yang penting anak ini tak selamatin lah, anak ini. Dan gak lama setelah itu bapak sama ibumu meninggal, katanya begitu. Dan mak, kenapa baru cerita sekarang, kenapa ndak dari dulu-dulu, no? Ya bagaimana ya gitu ya, kalau cerita dari dulu, ini si Pak Warno itu udah gede ya, waktu itu udah ya udah apa namanya, memang udah gede dan udah menjelang menikah seperti itu, udah dewasa. Mak, kenapa ndak cerita dari dulu ya? Mau cerita dari dulu ya gimana, nanti kamu masih kecil, ndak ngerti, ndak bisa ini gitu kan. Dan emak juga ya bingung, ini gimana ceritanya ya Pak ya, ngomong sama Warno supaya Warno itu tahu kalau dia bukan anak kita. Ya kami sama-sama bingung, no. Cuman sekarang sepertinya harus diceritakan supaya kamu tahu semuanya. Ndak tahu umur mak itu sampai kapan, katanya begitu. Mak, ngomongnya jangan begitu, kata si Pak Warnonya. Dan akhirnya ya memang betul, setelah diceritakan semua itu, nenek pun meninggal. Dan ya sepeninggal nenek, bapak pun banyak ngobrol sama kakek gitu kan. Masih ada sisa-sisa cerita yang mungkin belum disampaikan. Sebenarnya apa sih Pak, kenapa bapakku itu yang aku ndak pernah ketemu itu bisa sampai begitu, itu kenapa ya? Diceritakan lah, ada omongan-omongan dari warga, dan bapak sendiri juga ndak yakin gitu ya. Ndak yakin dalam artian ya bapak mau bilang iya juga bapak ndak pernah melihat, bapak mau bilang enggak juga kok memang seperti itu, ada tanda-tandanya, kata si bapak. Dan akhirnya ya udah, yang jelas bapak itu ndak punya jawaban untuk pertanyaanmu, no, kata si kakeknya. Dan ya ngorek-ngorek kejadian-kejadian, cerita-cerita kecil-kecilnya gitu ya, itu dikorek-korek semuanya sampai ya udah dapet nih, udah lumayan cukup banyak. Dan gak lama setelah itu kakek pun menyusul. Waktu itu akhirnya bapak pun menikah gitu ya. Bapak masih nempatin rumah tersebut karena apa? Memang nggak ada anak yang lain, dan ya wis pokoknya itu jadi rumah bapaknya si Mbak Firly. Nempatin rumah itu sampai akhirnya menikah dan punya anak Mbak Firly di sana. Nyampe Mbak Firly itu gede, dan begitu udah lumayan cukup gede, barulah Mbak Firly itu udah tahu lah, umur sekitar 6 atau 7 tahun itu kan tahu. Istrinya atau ibunya Mbak Firly juga nggak tahu bapak itu cerita mengenai masa lalunya yang seperti itu. Jadi begini, intinya seperti itu. Diceritakan semuanya, orang tuaku itu bukan ini, tapi ada orang tuaku yang lain. Dan di situ aku bapak itu dapat warisan. Dan ya enggak tahu sekarang sih udah tak rawatin, waktu itu kan udah lama nggak dirawat. Sepeninggal kakek sama nenek,
itu udah nggak pernah ngerawatin lagi. Ya rumah itu lumayan cukup terbengkalai dan ya bapak diam-diam itu ngerawatin rumah tersebut. Dan sampai akhirnya waktu itu kan masih kecil ya si Mbak Firly-nya. Rumahnya memang lumayan cukup jauh, jadi beda daerah. Nah, si Mbak Firly kan ya nggak kepikiran yang gimana-gimana sampai usia udah lumayan cukup gede. Tahunnya tahun berapa itu nggak diceritakan sama Mbak Firly. Nah, sampai akhirnya Mbak Firly pun penasaran. Dan tentu saja Bapak juga mungkin pengen nunjukin kali. Ibu juga penasaran, pengen ngeliat rumahnya itu seperti apa sih. Sampai akhirnya pada suatu hari direncanakan. Waktu itu Mbak Firly mungkin umur-umur SMP gitu ya. Mereka pun pergi ke rumah tersebut. Satu rumah khas juragan lah pada masa lalu ya. Mungkin di tahun berapa ya? Tahun 70-an kali ya. Mungkin di tahun 70-an ya 60-70 lah segitulah. Nah, ini mereka ke sana. Mbak Firly pun, "Pak, rumahnya gede ya Pak ya, halamannya itu luas dan memang bener gede. Samping rumahnya itu juga ada semacam kayak gudang dan sebagainya kayak gitu ya. Ya pokoknya khas juragan banget lah. Mungkin dulu pekerjaannya juga banyak. Ya kebayang gitu ya. Cuman ya itu tadi, harta-harta yang lain itu udah ludes semua, jadi rebutan orang lah waktu itu. Cuma tersisa satu rumah ini. Dan akhirnya sudah Mbak Firly dan keluarga pun masuk ke dalam rumah tersebut. Entah mengapa begitu Mbak Firly melangkahkan kaki, satu langkah di halaman rumah itu, dari jalan gitu ya, masuk ke halaman rumah, Mbak Firly itu langsung merinding badan dan sempat gelap sedikit begitu dan kayak merasakan ada angin yang berhembus kayak di film-film, kata Mbak Firly. Beneran aku tuh ngerasain itu, ada sesuatu yang berbeda, bes gitu kan. Kenapa ya dibuka lagi begini? Udah seolah-olah rumah itu tuh kayak menyambut. Dan akhirnya sudah, mereka pun masuk. Tapi makin kesana, makin deket ke area rumah, makin deket ke teras, Mbak Firly tuh ngerasain langkahnya itu agak sedikit berat. Nggak tahu kenapa, kayak badan itu agak lemes kayak gitu. Jadi melangkah pun kayak butuh tenaga ekstra. Dari jalan menuju ke teras itu bikin Mbak Firly tuh ngos-ngosan jalan. Sampai bapak pun nanya, Firly, kamu kenapa kok ngos-ngosan begitu kayak habis lari-lari? Nggak tahu Pak, aku kok capek ya Pak ya, jalannya itu jauh, kata Mbak Firly tuh merasanya seperti itu. Udah di teras di sana, Mbak Firly pun perasaan itu udah bener-bener beda, udah agak-agak sedikit gimana gitu ya. Akhirnya pintu pun dibuka, jegrek sama bapak. Bes, dibuka, di dalamnya itu bersih karena memang sebelumnya udah dirawat sama bapak begitu kan. Dirawat sama bapak secara diam-diam. Kalau ibu sih nggak bereaksi banyak gitu, ibu reaksinya, "Bapak, rumahnya gede banget begini, sayang banget nggak ditempatin ya Pak ya." "Iya," kata bapak. Udah masuklah ke dalam sana. Saat masuk ke dalam situ istirahat dulu lah. Mbak Firly pun keliling-keliling, ngeliat-ngeliat, dan di situ akhirnya Mbak Firly melihat foto kakek dan neneknya yang asli. Yang ya pokoknya yang itu ya, yang meninggal itu ada terjejer, nempel-nempel di beberapa dinding di sana. Foto itu pun masih terawat dan bapak ya nanya sama bapak, "Pak, ini kakek dan nenek ya Pak ya?" "Iya, itu kakek dan nenek," kata bapak. Nah, di sana di dalam foto itu Mbak Firly seolah-olah melihat ada satu bingkai foto di situ. Ada yang jelas kakek sama nenek sama 5 anaknya, termasuk si bapaknya Mbak Firly yang masih bayi, masih digendong begitu ya. Itu, "Pak, ini foto bapak waktu kecil." "Iya, foto bapak masih bayi, baru lahir berapa hari itu, foto sama kakek nenek." Tapi di sana Mbak Firly entah kayak sepintas seret gitu ya, dia tuh melihat kalau anak yang di bawah itu, anak-anaknya yang lain itu bukan berjumlah 4, harusnya kan 4.
berapa? 6 ya harusnya, yang di bawah itu kan 5. Nah di situ yang di bawah itu 6. Mbak Firly baru ngerasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya pertama begitu, cuman mikir doang. Pak, sebentar Pak. Sini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kok 6 Pak anaknya? Berarti ada 7 dong Pak. Hah, 7 gimana? Bapak pun ngelihat ke situ. Bapak nggak melihat orang ini di bawah cuman 5 kok fotonya, kata si bapak begitu. Mbak Firly pun ngeliatin lagi, ternyata bener di bawah itu cuman 5. Anak-anaknya udah pada bisa berdiri, 1 itu masih digendong, yang satunya itu kecil banget tapi udah berdiri digandeng sama kakaknya gitu. Dan ya itu tadi, Mbak Firly begitu balik lagi ngelihat ke arah foto itu, ternyata kembali ke formasi semula. Pak, tadi ada 1 lagi di sini Pak, itu ditunjukin sama Mbak Firly. Udah, kata bapak itu langsung dibeginiin mukanya, udah nggak usah lihat-lihat lagi, katanya begitu, cukup. Oh yang penting tahu ini kakek sama nenek. Mbak Firly pun seneng banget ngeliatin foto itu, foto dari zaman dulu. Kelihatan ya, meskipun hitam putih begitu ya, tapi kebayang ini fotonya di depan rumah di situ. Oh seperti ini ya, bagus banget intinya. Dan fotonya itu memang banyak di sana. Keliling lagi, dan waktu itu sempat ngelongok begitu kan, itu ada ranjang tua tentu saja. Pak, kalau ini dulu kamar siapa Pak? Bapak enggak tahu, katanya, kata bapak begitu. Loh Pak, itu rumah ada 4 kamar, gedenya itu hampir sama, dan tiap-tiap kamar itu tuh mirip-mirip intinya begitu. Nah Mbak Firly masuk salah satu kamar itu ya, kamar yang kayaknya meskipun mirip-mirip, sepertinya ini yang paling baik. Pak, ini kamar siapa ya Pak? Kamar kakek sama nenek. Bapak enggak tahu Nak, katanya begitu. Loh kok Bapak enggak tahu? Mbak Firly nanya begitu terus diem. Oh iya ya, ada yang enggak normal memang di keluarga aku seperti itu. Iya ya Bapak memang enggak tahu, karena Bapak enggak pernah hidup di rumah itu sepanjang Bapaknya itu mampu mengingat. Tapi di rumah kakek ya nenek yang itu, yang satunya. Ya di situ kehidupan di situ enggak tahu. Ngelihat muka Bapak sama ibunya pun di memori Bapak itu enggak ada gitu ya. Itu jadi enggak tahu. Mungkin itu kamar kakek sama nenek kali ya. Mbak Firly pun akhirnya masuk ke dalam sana. Nah, begitu masuk itu kaget bukan main, ada satu benda itu tergantung. Bendanya itu rambut panjang, mungkin sepanjang 1 meter lebih, itu digantung di sana, dan di bagian ujungnya itu bagian atasnya itu kayak ada gagang, kayak gagang pedang atau gagang pecut lah semacam itu. Nah itu di atasnya itu ada gagang itu. Kaget gitu kan, ih Pak, sini Pak. Itu apa Pak gitu. Ya Bapak enggak tahu, orang dari dulu udah tergantung seperti itu. Ini ada ya kayak semacam pecut, kayak semacam pedang begini, cuman ujungnya itu rambut panjang. Jadi begini tambah lancip gitu ya. Pak, ini apa ya Pak ya? Mbak Firly kan akhirnya coba memberanikan diri gitu ya. Itu untuk megang rambut tersebut, dan akhirnya ini rambut beneran atau bukan sih? Begitu dipegang, Mbak Firly itu kayak ngerasa nyetrum, jarinya itu kayak kesetrum gitu, nyetrek listrik gitu, gitu. Kerasa seperti itu, kaget bukan main, dan sampai dilepasin seolah-olah kayak ada yang mukul dari belakang. Tiba-tiba Mbak Firly itu kayak melihat, bukan di mata gitu, tapi kayak membayangkan ada satu kejadian di sana, di mana kakek ada 2 orang suami istri ya, dan Mbak Firly kenal dari foto itu adalah kakek neneknya. Ini lagi megang itu dan lagi nyabetin itu apa? Lagi nyambuk 2 orang, laki-laki dan perempuan, dan dilihat dari pandangannya Mbak Firly tersebut, kakek nenek itu kan ya pakaiannya itu bagus, sementara yang dicambukin itu sepertinya ya istilahnya tanda kutip rakyat jelata begitulah, cuman pakai kain sederhana seperti itu, tutup rambutnya juga ya ala kadarnya, kotor begitu ya. Nah itu lagi dicambukin, ampun juragan, ampun lagi, ampun-ampunan seperti itu, maaf, itu dicambukin terus.
tanpa henti gitu ya. Sampai apa? Badannya itu berdarah-darah. Suami sama istri itu, Mbak Firly itu udah di situ di aslinya itu Mbak Firly itu udah ngejerit-jerit. Tapi ngejerit-jeritnya kayak pandangannya tuh kosong, dia tuh kayak melihat nggak tahu di mana gitu ya, kayak berhalusinasi sendiri itu seperti itu. Mau jerit-jerit, wah itu diambil sama bapak kan, dikeluarin dari kamar tersebut, didudukin. Nah begitu didudukin, Firly sadar. Nah begitu sadar, akhirnya Mbak Firly pun sadar, langsung meluk ibunya waktu itu. Kamu kenapa nak? Bu aku takut, aku nggak mau di rumah ini, katanya begitu. Aku nggak mau di rumah ini. Udah, tenang, kata ibu. Pak, udah yuk kita pulang, kata situ ya. Udah yuk kita pulang. Iya. Akhirnya apa? Bapak pun sama ibu memutuskan untuk pulang, dan pulanglah mereka ke sana. Sepanjang perjalanan pulang tersebut, Mbak Firly itu cerita, Bu, Pak, aku tadi ngelihat kakek sama nenek itu lagi nyambukin orang pakai yang digantung di sana, katanya itu. Bapak pun ndak banyak ngomong gitu ya, karena memang ya wajar, bapak itu ndak tahu apa-apa gitu. Bapak itu cuman kayak dapat warisannya doang, tapi nggak mengenal orang tua aslinya itu seperti apa. Bener-bener itu, bapak pun diem aja, cuman senyum-senyum, mungkin bapak malu juga kali ya. Dan akhirnya ya sudah hanya sebatas itu gitu. Dan akhirnya sudah, pulanglah mereka ke rumah. Mbak Firly itu kepikiran terus. Aku kok kepikiran terus ya kejadian yang di sana, dan masih banyak hal yang pengen aku tahu di rumah tersebut. Akhirnya apa? Mbak Firly pun punya rencana, aku pengen ke sana lagi. Tapi kalau nggak sama bapak, ya aku takut. Waktu itu masih SMP soalnya ya, masih kecil. Aku nggak sama bapak, ya aku nggak punya kunci. Nanti aja deh. Akhirnya apa? Pas liburan, Pak, main ke rumah kakek sama nenek yuk. Ya, rumah yang itu gitu. Ini kan rumah kakek nenekmu juga di sini. Iya, rumah kakek nenek yang itu, katanya. Loh kan kamu terakhir ke sana itu kamu ketakutan. Nanti nggak apa-apa kok Pak. Dulu mungkin aku belum siap kali ya Pak ya. Kalau sekarang, ayo Pak ke sana Pak. Aku pengen lihat-lihat lagi. Ngerayu bapaknya itu sebenarnya males, masih takut. Beberapa hari merayu, akhirnya bolehlah Mbak Firly, bapak sama ibu akhirnya ke situ. Menuju ke sana. Mbak Firly itu anak satu-satunya ya, nggak punya adik. Dan akhirnya datang ke rumah itu lagi. Kali ini hawanya itu udah beda dengan yang pas awal. Ini tuh lebih terbiasa gitu. Mungkin karena udah masuk ke situ, udah pernah masuk ke situ, biasa aja masuk jegrek-jegrek. Udah lihat di situ, Pak. Aku kan lagi liburan, Pak. Iya, terus kenapa? Sekali-kali kita nginep di sini, Pak, kata si Mbak Firly begitu. Oh, kamu nginep? Enggak, kalau nginep enggak, kata bapak, nanti dulu, katanya. Ya, kata kecewa kan. Mbak Firly pun hari itu ya cuman sebentar di sana, beberapa jam. Kemudian setelah itu ya balik lagi. Nah, kedatangan kedua itu Mbak Firly enggak merasakan apapun. Hanya yang dibawa Mbak Firly adalah, aku tuh pengen ngerasain tidur di tempat ini. Kan ini rumahnya bapak juga. Aku pengen tidur di tempat itu. Waktu pulang sepanjang jalan itu nggak tahu Mbak Firly itu bawaannya tuh ngomongin itu terus, Pak, aku pengen tidur di sana, Pak. Aku pengen tidur di situ, Pak, di rumah itu, Pak. Sekali-kali yuk, Pak, yuk. Satu malam aja. Anggap aja kita kayak liburan begitu. Dan Mbak Firly mungkin karena anak satu-satunya memang agak sedikit manja ya. Ayo dong, Pak, sekali-kali liburan. Kita liburan ke rumah kakek nenek, kita sekali-kali nginep di situ. Ya bapak sih enggak masalah, cuma nanti kamunya ketakutan atau apa kayak kejadian kemarin, kan nanti bapak juga yang repot. Setelah berjuang keras merayu tersebut, akhirnya bapak pun menyetujui. Ya wes, ya sudah, satu malam aja ya di momen liburan itu. Dan singkat cerita, berangkatlah Mbak Firly sama keluarga untuk menginap di sana rencananya. Ya, persiapannya Mbak Firly itu banyak, mainan, buku, dan sebagainya itu udah dibawa di sana, dan bawa Walkman juga atau apa gitu, pokoknya pemutar musik dan sebagainya. Benar-benar berlibur di situ. Datang ke sana itu pagi hari. Bahkan ibu pun
bingung, ini Pak nanti kita makannya gimana ya Pak, sudah makan di luar aja lah gitu ya. Di sini dapurnya ada dapur, cuman kan kompornya itu masih kompor yang dulu dan minyaknya itu ndak ada di situ, dan ya buat masak itu susah, belum siap. Akhirnya sudah makan pun di luar dan sebagainya sampai sore hari. Nah, sore sekitar jam 4 mereka itu duduk-duduk di teras di sana kan. Ada beberapa tetangga yang lewat. Dari siang tadi juga banyak tetangga lewat, mungkin nengok, rumah ini dibuka gitu ya. Mungkin warga pun pada kepo, pada apa gitu ya. Soalnya Bapak juga belum berkenalan dengan warga sekitar. Nah, baru kenal ya beberapa doang lah, belum terlalu banyak. Nah, akhirnya apa? Ini jam 4 sore mereka itu duduk di teras semuanya. Ini lagi duduk di teras, Bapak sama Ibu, ya lagi ngobrol-ngobrol, lagi ngeteh biasa ya. Mbak Firly, Bapak sama Ibu kan duduk di kursi. Sementara Mbak Firly itu duduk di teras bagian bawah yang nginjek tanah ke situ. Nah, duduk di situ. Mbak Firly ngelihat ke arah depan sana, lumayan cukup jauh gitu, luas halamannya kan. Ada beberapa orang rombong-rombong begitulah, ada beberapa orang baris-baris gitu masuk ke halaman rumah di situ. Cuman orang-orangnya itu beda dengan zamannya Mbak Firly. Ya, Mbak Firly sekarang mungkin kejadiannya di tahun 2000-an gitu ya. Kan udah modern. Nah, ini orang-orang yang datang kok pakaiannya beda ya. Pakaiannya itu pada pakai kemben. Kembennya pun tidak terlalu bagus, kainnya itu udah kain-kain lapuk, nggak ada motif batiknya atau apa. Pakai yang perempuan itu pakai ikat kepala dan sebagainya, kayak itu pokoknya kayak orang-orang dulu lah, tahun 1900-an, 1930-an atau apa mungkin. Itu masuk ke sana, ada beberapa orang, ada yang bawa sesuatu gembolan di sini di samping, ada yang ditaruh di atas kepala ibu-ibu, ada yang memang lenggang, ada yang bawa ayam, laki-laki, perempuan. Itu datang, usia mereka itu beragam ya, dari usia 20 sampai 50 tahun itu ada. Ini datang ke situ, nyapa Mbak Firly itu pada ngangguk begini, Mbak Firly begini, masih kecil SMP. Ya sama-sama malu-malu, cuma bertanya-tanya, ini orang-orang ini siapa ya? Ke sana, ke samping, jalan menuju ke gudang. Ke samping rumah yang memang luas itu. Ke situ masuk ke sana beberapa orang, puluhan lah, 20 orang lebih katanya. Kok banyak ya, banyak orang yang datang, mau ngapain ya? Habis itu mereka udah habis, Mbak Firly nanya, Pak, itu orang-orang itu mau ngapain ya Pak? Ya Mbak Firly kan nanya, Bapak sama Ibu lagi di belakang. Bapak sama Ibu? Orang-orang apa? Gitu kata Bapak sama Ibunya. Orang-orang apa? Itu Pak, tadi ada yang lewat Pak, di sini Pak, ada orang banyak. Wis. Oh, kamu orang gak ada siapa-siapa ya Bu ya? Ada Pak, 20 orangan Pak, kata si Mbak Firly yang ngotot gitu kan. Mana-mana. Itu menuju ke samping Pak, menuju ke samping. Udah. Bapak udah tahu mungkin ya. Firly udah. Mungkin cuman kamu yang lihat, kata Bapak itu begitu kan. Berarti itu setan ya Pak ya? Ya, kata Bapak begitu. Udah jangan dibahas. Kan kamu yang minta di sini, kata Bapak. Oh iya Pak. Ya udah, Mbak Firly pun duduk jalan ke sana ke depan. Nah, dari depan situ, dari depan rumah tersebut, itu kedengeran orang teriak-teriak. Ampun, jeprak. Suaranya itu mirip seperti orang dicambukin, seperti yang dia lihat dalam visinya Mbak Firly itu sebelumnya. Suaranya itu mirip seperti itu, orang teriak-teriak. Mbak Firly kan langsung lari ke bapaknya, Pak, itu kenapa Pak? Itu kenapa Pak? Itu kenapa apanya? Bapak sama Ibu itu bingung, Bu, itu. Kamu kenapa sih itu kenapa? Bu, ada orang dicambukin, Bu, ada orang dicambukin. Orang dicambukin mana? Ndak ada. Dipeluk sama Ibu, ndak ada. Tutup telinganya. Ada telinganya ditutup begini, suaranya pun lumayan mending, nggak terlalu kedengeran keras banget ya. Ditutup telinganya dan akhirnya sudah ditenangin. Bapak sama Ibu pun merasa, waduh, ini baru jam 4:30 sore Pak, kata Ibu kan. Iya ya Bu ya. Gimana nanti malam Pak, kata si Ibu. Iya ya Bu ya. Terus jadi gimana? Kita pulang aja ya, Mbak Firly-nya.
Loh kok pulang Pak? Firly, dengerin Bapak kali ini nurut ya. Rumah yang kita tempati ini bukan rumah biasa, kata Bapak. Bapak memang tidak tahu, tapi Bapak merasakan ada sesuatu yang besar yang pernah terjadi di rumah ini. Dan kamu menangkap baru sebagian kecil apa yang terjadi di tempat ini. Dan kamu baru melihat sebagian kecil aja kamu udah teriak-teriak begitu. Gimana kalau kamu diperlihatkan semuanya? Gimana kalau rumah itu ternyata isinya tuh ada ribuan setan? Gimana? Nanti malam bisa muncul loh, kata Bapak. Kali ini Bapak tuh ngomong serius dan ya seolah-olah neken Mbak Firly, nakut-nakutin. Bener-bener baru pertama kali Mbak Firly melihat ekspresi Bapaknya itu seperti itu. Kamu berani gitu kan ngadepin 1000 setan yang nunggu rumah ini, kamu berani dibegituin? Oh, Pak, aku enggak berani Pak. Ya sudah, kalau begitu pulang kita sekarang, pulang. Bapak itu kayak marah gitu. Diambilin semua barang-barang, kemas barang-barangmu sekarang, kata Bapak. Akhirnya masuk Mbak Firly langsung dikemasin. Sebelum jam 6 sore Mbak Firly itu keluar dari rumah tersebut. Nah, begitu keluar ini tidak tahu mereka naik mobil atau apa gitu. Begitu keluar dari halaman rumah, Mbak Firly kan sempat nengok ke belakang rumah. Di situ ada mungkin yang disebut Bapak ribuan, mungkin ini yang tampak itu baru sebagian kali ya. Baru ya ratusan gitu. Berjejer orang-orang itu hampir menuhin halaman rumah, kayak setengahnya itu berjejer ke sana sampai samping-samping di depan rumah tersebut. Orang-orang dengan pakaian dulu semuanya. Mbak Firly pun kaget, sebanyak itu. Kali ini Mbak Firly udah tahu kalau aku melihat orang seperti ini modelnya, berarti itu bukan orang sekarang, orang dulu yang semuanya udah meninggal gitu. Mereka ada semua Pak di sana Pak, banyak banget. Jangan diliatin, kata Bapak. Akhirnya sudah, Mbak Firly pun ke depan nangis yang ada. Pulang ke rumah ke sana, Bapak pun masih diem gitu ya. Dan Mbak Firly juga shock, baru kok Bapak semarah itu gitu. Aku baru ngeliat Bapak itu semarah itu. Anak manja dan melihat ekspresi Bapaknya yang kayak gitu, itu kan agak lumayan cukup shock ya. Dan akhirnya sudah, Mbak Firly pun nenangin diri. Bapak pun malam harinya minta maaf. Jadi begini Firly, rumah itu memang besar, rumah itu memang bagus, lebih bagus dari rumah yang kita tempatin sekarang, jauh lebih bagus. Karena rumah yang sekarang ditempatin itu rumah biasa pada umumnya, tapi masih sangat layak huni dan ukurannya juga lumayan cukup besar ya. Memang, tapi di rumah ini ada kedamaian. Sementara di rumah itu, Bapak juga nggak tahu berapa lama Bapak bisa bertahan di sana gitu. Bapak pernah nginep di situ? Bapak nggak pernah nginep di sana. Ya, karena jujur aja Bapak belum siap, katanya begitu. Dan kamu apalagi, kamu masih kecil, kamu minta begini. Rumah itu terlalu berat buat kita tempatin Firly, kata Bapak. Gitu ya Pak ya? Iya, jadi sementara ini udah kamu lupakan, nggak usah ditempatin. Rumah itu sekarang masih ada, masih punya orang tuanya Mbak Firly, dan memang nggak ada rencana untuk dijual atau di apa. Udah biarkan saja Mbak Firly sekarang yang jadi ahli warisnya gitu ya, itu yang ngerawatin rumah tersebut. Dan kalau sekarang itu dia itu udah terbiasa lah dengan kondisi tersebut. Bahkan beberapa juga udah kenal sama Mbak Firly. Oh, ini namanya ini namanya itu. Semacam itulah, mereka itu masih menunggu di sana. Dan benar kata Bapak, jumlahnya itu adalah ribuan. Tapi yang terlihat itu hanya 1, 2, 3 berganti-gantian mereka. Itu aja satu cerita dari Mbak Firly. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang terlewat, soalnya ceritanya lumayan cukup kompleks dan panjang ya. Barangkali ada yang terlewat, mohon maaf. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak.
Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.